Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Ajay, gue netizen yang suka membahas bola. Iya, barusan sudah digelar pertandingan antara Indonesia versus Lebanon yang berakhir tanpa gol ya, 0-0, dan hasil ini tidak merubah apapun. Indonesia tetap 116 dan Lebanon tetap 113 ya. Karena kedua tim kan tipis ya, sehingga ya bisa dibilang Indonesia sebenarnya dapat poin positif, tapi kecil sekali. Kecil sekali, jadi memang tidak terlalu berpengaruh ya. Oke, meskipun hasilnya 0-0, tapi gua sangat mengapresiasi penampilan timnas Indonesia di hari ini. Kenapa? Karena mainnya untuk gua sudah sangat bagus ya, udah bagus. Tinggal disempurnakan masalah efektivitas dan juga chemistry. Ya, efektivitas dan juga chemistry, oke? Karena yang jadi PR timnas ini kelihatan umpan di final third. Meskipun sudah melakukan segala cara ya, crossing, cutback, kemudian coba kombinasi di tengah, tapi Lebanon ini parkir Toronton ya. Mereka bermain dengan 5-3-2, parkir Toronton dia di belakang, bener-bener 10-10-nya mundur sampai ke belakang, termasuk strikernya. Jadi ya ini adalah ujian yang cukup bagus untuk timnas Indonesia. Oke, langsung saja dari awal. Gue sangat impress dengan pembukaan pertandingan, dimana permainan sudah langsung cair, sudah langsung mengalir, nggak perlu lagi harus adaptasi segala macam. Berarti Kluivert sudah mempersiapkan tim ini dengan cukup baik ya. Kelihatan pemain itu tidak ada yang kaku. Mereka tuh bergerak benar-benar sangat dinamis ya, sehingga tidak ada pergerakan yang bisa dibilang over atau nganggur. Ya, tidak ada over atau nganggur. Ya. Kemudian kalau bicara ini, gue sangat impress ya. Kita kan main dengan perubahan ya, 9 pemain atau 8 pemain. 8 pemain itu kan dirubah ya. Tapi bermainnya malah jauh lebih bagus. Peningkatan kualitas, ditambah Verdong main di tengah kan. Ini kan first time ya Verdong main di tengah di timnas Indonesia, tetapi dia sudah langsung bisa membaur dengan tim. Ya, meskipun kadang Verdong on off lah posisinya, karena dia memang tidak terbiasa main di tengah kan. Jadi dia kadang on off, tapi dia kan pemain yang cepat juga ya, dan responsifnya sangat cepat. Jadi untuk gelandang pekerja keras sih so far good ya untuk Verdong ya. Ini Verdong bisa jadi salah satu opsi untuk main di tengah, sama kayak Nathan Joon ya. Nathan juga kan awalnya bek kiri jadi main di tengah gitu. So far so good ya. Bergerakan sangat dinamis. Mungkin yang masih agak-agak kaku itu Zylstra sama Miliano Jonathan. Sama Yakob 3 ya. Ini masih agak kagok di awal-awal. Tapi perlahan-perlahan Miliano di 20 menit ya. Setelah 20 menit udah mulai kelihatan lari-larinya. Udah mulai pede nge-crossing. Ya. Yakob juga awalnya nggak kelihatan, lama-lama mulai bisa mengikuti ritme permainan. Setelah mulai pada bisa mengikuti ritme permainan tuh permainan jadi jauh lebih cair lagi. Tapi gini, gue bukannya ingin membeda-bedakan ya, tapi gini loh. Kelihatan pemain yang terlalu sering main di Liga 1 sama pemain yang sudah terbiasa dengan habit Eropa gitu ya. Habit Eropa tuh bukan hanya habit Eropa ya, tapi mainnya udah di kelas atas Eropa. Kelihatan dari ritme bermainnya. Kelihatan banget. Ritme bermain pemain-pemain Eropa itu sangat cepat. Making decision-nya sangat cepat, umpannya sangat tegas. Verdong, Dix, Jaitzes, ya kalau kalian lihat Dean James, Miliano Jonathans yang sudah terbiasa di menit bermain di level yang tinggi ya. Kalian kalau lihat sendiri ya, Lili Pali itu ya. Kemudian Yakob, ini ritmenya agak kurang. Ya, pengambilan keputusan dan segala macam itu kurang gitu. Lili Pali dapat 2 peluang, dua-duanya ke atas gawang gitu ya. Itunya udah kelihatan. Makanya gue tuh cukup worry banyak pemain kita yang ke Liga 1. Cukup worry. Karena inilah yang terjadi, guys. Ya. Jadi ritmenya tuh agak kurang bisa ngikutin. Yakob juga butuh berapa menit dulu baru bisa ngikutin. Lili paling nggak bisa ngikutin dari awal sampai akhir. Jadi itu. Ya yang menjadi mungkin PR ya. Sedikit PR.
Padahal Kambuaya itu kan main di Liga 1 juga ya, tapi dia tuh bisa ngikutin loh. Ya, dia tuh bisa ngikutin, dan Kambuaya itu bisa melakukan pergerakan eksplosif yang cukup baik. Tapi ternyata jarang sekali ya pemain sekelas Kambuaya ini, ternyata jarang ya. Jadi tidak ada gol di babak pertama ya, goalless. Di babak kedua timnas berusaha untuk merubah keadaan, di mana Adrian Wibowo masuk ya, debut untuk Adrian Wibowo, kemudian Marcelino masuk, Eliano Reinders masuk. Dan yang main di depan itu Marceng ya, Zylstra diganti. Ya, tapi setelah Zylstra diganti, Marceng masuk, justru gua tidak melihat ada sesuatu di depan, ada suatu perubahan di depan, itu tidak ada. Sama sekali tidak ada, malah lebih tenggelam lagi. Emiliano Jonathan seolah-olah jadi kerja sendirian setelah teman-temannya ini ditarik keluar. Ya, seolah-olah jadi bekerja sendirian Emiliano Jonathan. Jadi cukup kasihan lah untuk Emiliano. Dia bekerja sangat keras, terus terang gue sangat impress dengan pertandingan keduanya ya. Sangat impress, dan so far so good. Ya, untuk pertandingan ini meskipun hasilnya adalah 0-0, Indonesia sudah melakukan segala cara, udah berusaha main compact, udah berusaha untuk menaruh false nine, udah berusaha untuk melakukan segala cara lah, melakukan swing ball dan segala macam. So far untuk Kluivert ini so far so good ya. Cuman ya sekali lagi berarti kreativitasnya harus ditambah lagi, ditambah kita juga nggak ada Ole Romani dan Ragnar Oratmangun juga kan, yang powernya di depan sangat besar ternyata, kerasa gitu ya. Oke. Dan gue ingin memberikan 2 highlight ya. Yang pertama adalah Verdonk di lapangan tengah. Menurut gue Verdonk ini untuk pekerja keras cocok. Verdonk main di tengah. Tapi harus ditemani sama satu playmaker. Verdonk ini bukan playmaker. Ya. Visinya tuh bukan playmaker, dia visinya tuh pekerja. Jadi di tengahnya itu Verdonk sama Kambuaya menurut gue kurang nyetel. Depannya itu harus pemain yang kreatif. Kambuaya itu kan bukan pemain yang kreatif ya. Kambuaya itu kan pemain yang pemain yang bekerja keras ya. Jadi agak kurang cocok, harus butuh playmaker di depannya. Jadi Verdonk, Pelupesi di depannya playmaker. Atau ya jangan Verdonk yang main, ya Haye lagi. Jadi di depannya bisa gelandang yang pekerja keras kayak Kambuaya gitu. Itu bakal jauh lebih efektif. Pertama. Yang kedua soal debut Adrian Wibowo, yang menurut gua ini pemain masih mentah menurut gua. Ya masih mentah, masih harus dimatangkan lagi sih, 2 tahun lagi mungkin. Karena kelihatan footworknya dia, making decisionnya dia, segala macam ini masih bingung. Dia kelihatan sekali masih bingung, tidak bisa menyesuaikan dengan teman-temannya pertama. Yang kedua, tidak bisa ada di level yang sama dengan teman-temannya. Masih kurang Adrian Wibowo ini. Jadi ya di klubnya juga kan dia jarang main di senior ya. Jadi dia tidak terlalu jarang di tekanan yang tinggi, di pertandingan tekanan yang tinggi dia jarang gitu. Jadi ya gue rasa harus dimatangkan lagi. Sama kayak Zylstra. Zylstra juga menurut gue harus dimatangkan lagi di usia umur ya. Karena di senior dia masih kurang bisa mengikuti ritme permainannya. Jadi untuk Zylstra dan Adrian Wibowo ya gue rasa masih harus dimatangkan di usia umur. Untuk Emiliano Jonathan, sekali lagi gue katakan dia adalah jawaban untuk Ole Romani. Ya, dia adalah jawaban untuk Ole Romani. Ole terlalu bekerja keras sendirian, sekarang ada Emiliano Jonathan. Emiliano akan menjadi pembantu yang sangat baik untuk Ole Romani. Ya, sekali lagi Emiliano udah sangat layak di senior Emiliano. Oke, itu aja ya tentang pertandingan Indonesia versus Lebanon. Oke, so far so good untuk Kluivert.